Universitas Tikbang, Unisbank Semarang. Di sana terdapat salah satu fakultas unggulan, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank sendiri memiliki 4 program studi, yaitu yang pertama S1 Manajemen, yang kemudian S1 Akuntansi, kemudian yang ketiga yaitu S2 Magister Manajemen dan Pendidikan Profesi Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Unisbank sendiri menjadi salah satu fakultas ekonomi terbaik di Jawa Tengah, di mana dosen dan staf tenaga kerjanya sangat berkompeten di bidangnya. Dosen dan staf tenaga kerja yang berjiwa kompetitif sehingga dapat menciptakan lulusan yang unggul dan mampu bersaing di bidangnya baik di kancah nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Ari Anikusuma Dewi. NIM saya 1805520079. Saya adalah salah satu mahasiswi jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikbang, Unisbank Semarang. Saya dari kelompok B1 mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh beliau Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CBA. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya akan memberi disclaimer kepada teman-teman atau subbab yang akan kita bahas. Itu ada 3. Yang pertama yaitu pengertian umum dari investigasi yang berisikan mengenai pengertian dan juga ciri-ciri investigasi. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah interogasi. Yang ketiga yaitu nonverbal behavior, di mana kita akan membahas mengenai postur, kemudian gerak tangan, gerak kaki, mimik muka, dan tatapan mata. Pengertian umum dari interogasi sendiri dapat dijelaskan yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan interogasi adalah alat pertanyaan atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Sedangkan secara umum, interogasi adalah tindakan pemeriksaan yang bertujuan untuk menggali informasi pada suatu kesimpulan. Dapat kita tarik garis bahwasannya interogasi adalah suatu tindakan untuk pemeriksaan yang berkelanjutan sehingga kita dapat memperoleh suatu informasi yang sebenar-benarnya pada suatu kesimpulan yang telah kita ambil setelah kita melaksanakan wawancara. Sedangkan untuk ciri-ciri suatu interogasi sendiri yaitu Tuan Kota pada bukunya menyatakan interogasi bersifat menuduh atau an interrogation is accusatory. Seseorang yang bersalah tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh seperti halnya, Anang, saya tidak punya keraguan sedikitpun bahwa kamu terlibat dalam kasus ini. Dari pernyataan tersebut sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Bandingkan jika pernyataannya berbunyi sebagai berikut. Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini. Nah, dengan pernyataan terakhir ini, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian
di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi yang sedang diinterogasi ini. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Kemudian, ciri interogasi yang kedua adalah interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. An interrogation involves active persuasion. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-accusatory, orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik atau teknik memberikan pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh investigator. Selanjutnya, ciri interogasi yang ketiga yaitu tujuan interogasi adalah mengakui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. The purpose of an interrogation is to learn the truth. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ini keliru. Contohnya, seseorang sedang sial, ia dikira berbohong dalam wawancaranya. Kemudian ia ditindaklanjuti ke tahap interogasi. Setelah diinterogasi baru ketahuanlah sebenarnya ia tidak terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Namun sebenarnya interogasi itu tidak gagal, melainkan interogasi itu malah berhasil. Interogasinya mengungkap kebenaran bahwa orang yang dicurigai tersebut tidak bersalah. Kemudian ciri interogasi yang keempat yaitu interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya salah. Ciri interogasi yang kelima yaitu interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising di tempat umum. Kemudian, ciri interogasi yang keenam yaitu interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang atau pihak yang diinterogasi. An interrogation is conducted only when the investigator is reasonably certain of the suspect. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain sebagainya. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur atau tidaknya seseorang yang diinterogasi. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Karena di tahap interogasi,
kita tidak menanyai lagi, melainkan kita telah menuduh atau telah mengajukan pernyataan bahwa ia sebenarnya memang bersalah. Dan ciri interogasi yang terakhir yaitu investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak bersinggut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan meningkatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh supaya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan oleh investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Langkah-langkah interogasi sendiri terdiri dari 9 tahapan, yaitu yang pertama direct positive confrontation, yang kedua interrogation theme, yang ketiga handling denials, kemudian yang keempat overcoming objection, yang kelima keeping the suspect attention, yang keenam handling the suspect passive mood, yang ketujuh presenting the alternative question, yang kedelapan bringing the suspect into the conversation, dan yang kesembilan the written confession. Kita akan bahas langkah-langkah interogasi ini satu persatu. Langkah pertama yaitu direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menimbaknya secara langsung, sangkaan secara langsung atau direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau passive confrontation. Investigator akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja yang disebut dengan behavioral pause, jeda perilaku. Tujuannya adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan non-verbal di si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan ini memberi yang pertama, petunjuk pada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Kemudian yang kedua, insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus menjalankan investigatornya. Direct positive confrontation dilakukan dalam kalimat singkat, langsung, terarah, dan tegas. Tidak ada alasan bagi tersangka untuk tidak mengerti atau tidak mendengarnya. Segera sesudah direct positive confrontation, investigator membuat transition statement atau pernyataan peralihan. Berikut beberapa contoh pernyataan yang memanfaatkan. Yang pertama, aspek-aspek positif yang ada pada tersangka. Yang kedua, memberikan satu jawaban saja. Yang kedua, subjek sendiri yang menentukan. Dan yang keempat, berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu. Pernyataan transisi semacam ini sangat efektif apabila subjek diketahui melakukan kejahatan berulang-ulang. Perilaku tersangka dalam menanggapi transition statement memperkuat penilaian investigator atas perilaku tersangka dalam menanggapi direct positive confrontation. Di awal langkah yang pertama ini, timing yang tepat menghalangi tersangka untuk mengatur perilaku verbal dan perilaku lainnya. Transition statement juga digunakan untuk memasuki langkah dari interogasi selanjutnya.
Langkah interogasi yang kedua yaitu interrogation time. Satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification. Untuk melakukan kejahatan, tersangka yang bersalah akan melakukan pembenaran atau justification ketika atau sebelum melakukan kejahatan. Interrogation time pada langkah kedua sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkaan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap tim yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan tim ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap tim yang dibicarakan investigator. Ketika investigator ini membahas interrogation team, baik subjek yang bersalah maupun yang tidak bersalah, dapat diharapkan mengemukakan penolakan atau sanggahan atau yang sering disebut dengan denial secara verbal atas keterlibatannya dalam kejahatan yang disangkakan kepadanya. Kemudian investigator mempersiapkan langkah yang ketiga, di mana langkah interogasi yang ketiga yaitu handling denials. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyanggahan atau penyangkalan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Karena itu, tujuan utama dalam langkah ketiga ini adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan menangani perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Investigator sudah bisa mengantisipasi tersangka akan menyangkal. Setelah mendengar direct positive confrontation pada langkah yang pertama, tersangka yang memberikan penyangkalan yang lemah mengindikasikan bersalah. Ia memberikan penyangkalan karena ingin investigator terlibat dalam game atau permainan yang disampaikannya. Denials atau penyangkalan adalah strategi bertahan atau defensive strategy yang alamiah dan digunakan oleh orang yang bersalah dan tidak bersalah. Selanjutnya, langkah interogasi yang keempat adalah overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials tadi yang sudah kita bahas dalam langkah interogasi yang ketiga. Kemudian benteng pertahanan yang kedua adalah keberatan atau objection. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Namun, tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukan dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya. Pernyataan tersangka seperti ini disebut objection atau keberatan. Objection atau keberatan adalah strategi menyerang atau offensive strategy. Strategi menyerang ini hampir selalu hanya digunakan oleh tersangka yang bersalah.
Proses interogasi pada langkah keempat memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkan menceritakan yang sebenarnya. Keberatan atau objection yang diajukan tersangka dirumuskannya dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral. Mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkakan kepadanya? Padahal itu hanyalah kedok semata. Ketika tersangka mengubah strateginya dari denials yang bersifat defensif ke objection yang bersifat ofensif, investigator memenangkan langkah ketiga. Jika dalam langkah ketiga berupaya mencegah tersangka melancarkan denials, investigator dalam langkah keempat justru memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya. Langkah keempat ini terdiri atas yang pertama, mengenali keberatan. Kemudian yang kedua, menghargai keberatan. Yang ketiga, mengembalikan keberatan. Setelah itu, langkah interogasi yang kelima yaitu keeping the suspect attention. Seperti dikatakan di atas, tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Bukan hanya investigator yang ingin mengendalikan investigasinya. Tersangka juga ingin mengendalikan investigator untuk masuk ke dalam game atau permainannya. Nah, di sini kemampuan investigator sangat dibutuhkan. Kemampuan dan pengalaman investigator dalam menangani masalah sangat menentukan keberhasilan dari investigasi yang ia lakukan. Ia ingin atau seseorang yang diinvestigasi ini atau tersangka ini ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Ia menyangkal pada langkah ketiga investigator tadi yang sudah dijelaskan atau mengajukan keberatan di langkah keempat. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan dan membalikkan keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lain yang bisa digunakan tersangka. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat tidak wajar dan bisa memberikan kesan sebenarnya memang ia bersalah karena ia telah meninggalkan ruang interogasi secara tidak langsung, memberikan rasa keberatan, memberikan rasa bahwa sebenarnya ia memang sudah tidak memiliki strategi lain sehingga ia memilih untuk kabur saja seperti itu. Selain meninggalkan ruang interogasi, tersangka secara psikologis menutupi diri atau withdraw dengan mengabaikan semua tema yang diajukan investigator. Dengan kata lain, seseorang yang diinvestigasi atau tersangka tersebut secara cuek atau secara tidak langsung mengabaikan memberikan kesan apa sih acuh tak acuh seperti itu. Dalam tahap ini, kedekatan fisik, jarak kursi investigator dan tersangka, serta kontak mata sangat penting. Perilaku verbal baru investigator juga sangat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Investigator harus mendekati tersangka secara hati-hati. Jangan membuatnya tersinggung, nanti malah ia kabur. Dan bukan dengan menarik kursi secara mendadak dan menimbulkan bunyi yang keras. Kita juga harus menghargai dia sebagai manusia, kan?
Setelah langkah kelima, selanjutnya kita akan membahas langkah keenam dari interogasi, yaitu handling the suspect passive mood. Pada akhir langkah kelima, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik nih dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya bahwa investigator itu jujur, bukan mengada-ada. Karena kejujuran itu bukan hanya dari pelaku saja, melainkan investigator juga dituntut untuk jujur dalam mengemukakan pendapatnya atau tuduhannya. Investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka mengungkap kebenaran. Dalam bahasa Inggris, hubungan ini dinamakan report. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif. Ketika tersangka sudah menunjukkan tanda memasuki passive mood, investigator berusaha mendekatkan kursi dan melanjutkan mencari motif. Apa sih sebenarnya latar belakang ataupun hal yang mendorong ia melakukan kejahatan ini? Sekaligus, investigator menyiapkan tersangka untuk alternatif question di langkah yang ketujuh. Ketika mengulang-ulang kemungkinan penyebab tersangka melakukan perbuatannya atau kejahatannya secara simpatik, investigator mengajukan pertanyaan. Investigator harus terus mengulangi prosedur di atas sampai ia melihat tanda-tanda resignation, perubahan mood dari withdrawal ke resignation merupakan indikasi yang sangat penting. Ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Keempat tanda ini bisa terjadi secara bersamaan atau terpisah-pisah. Tanda-tanda itu adalah yang pertama, perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Sebagai seorang investigator juga harus memperhatikan bentuk tubuh dari tersangka, bukan bentuk tubuh sih, lebih ke sikap tubuh. Nanti kita akan bahas di subbab yang ketiga. Kemudian tanda yang kedua yaitu sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Kemudian yang ketiga, perubahan dalam postur. Yang keempat, perubahan dalam kontak mata. Selanjutnya, kita akan masuki langkah investigasi yang ketujuh, yaitu presenting the alternative question. Investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif tertentu berikut ini. Yang pertama, pernyataan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Kita tidak boleh, sebagai investigator, kita tidak boleh memperdagangkan dalam hal ini. Seperti kamu bisa dituntut misal pasal 38 KUHP atau pasal Undang-Undang UU ITE, tapi juga kamu bisa memperkecil tuntutannya asalkan seperti itu. Kita sebagai investigator tidak boleh memperdagangkan ketentuan yang sudah ada dalam pasal-pasal perundang-undangan. Kemudian yang kedua, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Misalkan, kalau kamu tidak jujur, kamu akan saya bunuh atau kamu akan saya seret, begitu. Tidak boleh. Pernyataan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Nah, seperti yang pertama tadi, ini saling berkaitan. Pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan, semisal saja seperti ini. Kalau kamu melakukan kejahatan ini atau tidak? Kalau misalkan iya, kalau kamu jujur, nanti kamu akan diringankan nih
beban kurungan kamu yang tadinya 15 tahun akan menjadi 3 tahun nih, gitu. Itu tidak boleh. Pertanyaan alternatif pada langkah ketujuh merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Pada langkah ke-6 tadi, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Seseorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberikan pengakuan sekedar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan. Kalau orang tidak bersalah, dia akan teguh pendirian. Tidak, seperti itu. Tersangka mengakui karena keinginannya untuk mengaku, apapun alasannya. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihan dan akan gigih mempertahankan ketidakbersalahannya. Kemudian, langkah interogasi yang ke-8 yaitu bringing the suspect into the confrontation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Pada awal langkah ke-8, hanya seseorang investigator berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan untuk mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Ya, seperti halnya manusia biasa, kalau disuruh mengakui kesalahan di depan umum pasti akan memberikan tekanan yang lebih, memberikan kesan pada dirinya rasa tidak manusiawi karena harus mengakuinya di depan halayak gitu kan. Lain halnya kalau hanya satu orang berhadapan face to face untuk mengakui kesalahannya, itu lebih meringankan bebannya secara tidak langsung. Ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan, investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Hal ini sudah menjadi ketentuan di mana pengakuan dari tersangka harus disaksikan oleh investigator lain agar pengakuan ini bisa menjadi suatu ketentuan hukum atau bisa menjadi bukti nih di persidangan. Karena kalau misalkan tidak disaksikan oleh investigator lain, ditakutkannya investigator yang melakukan investigasi mempunyai urusan pribadi. Bisa saja dia meringankan pengakuannya atau memanipulasi pengakuannya sehingga dapat meringankan ataupun menambah hukuman kurungan untuk tersangka. Jika ada investigator kedua yang menyaksikan pengakuan lisan, maka tersangka umumnya tidak akan menolak memberikan pengakuan tertulis dalam langkah yang ke-9 nanti. Kemudian kita akan memasuki langkah terakhir dalam investigasi, yaitu langkah ke-9. Sebelum kita masuk ke langkah ke-9, kalau teman-teman menyimak penjelasan saya dari awal tadi, investigator hanya akan melakukan langkah investigasi sesuai dengan pedoman, yaitu 9 langkah. Langkah ke-9 dari interogasi adalah the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis nih. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara, pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator.
pada akhir interogasi tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat atau bahasa tersangka. Kemudian hari tersangka menyangkal memberikan pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarnya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasa berbeda dengan apa yang ditulis dalam berita acara tersebut. Setelah kita mempelajari nih langkah-langkah interogasi, tadi kan saya sudah menyinggung perihal nonverbal behavior. Nah, setelah ini kita akan membahas subbab yang ketiga, yaitu nonverbal behavior. Seseorang yang berhadapan dengan macan yang sudah siap menerkamnya, secara fisik ia mempunyai 3 pilihan dalam menghadapi situasi itu. Yang pertama melawan, yang kedua melarikan diri, dan yang ketiga berdiam diri. Makna ucapan kita seperti dijelaskan sebelumnya diperkuat dan dimodifikasi oleh bahasa tubuh atau oleh nonverbal behavior atau isyarat-isyarat nonverbal. Di sisi lain, perilaku nonverbal cukup rumit untuk dievaluasi, sering menimbulkan interpretasi atau menimbulkan persepsi lebih dari satu yang keliru, dan evaluasinya harus dilakukan dalam konteks isi atau substansi verbal yang disampaikan pembicara atau subjek. Perilaku nonverbal yang akan dibahas adalah yang pertama postur, yang kedua gerak tangan, yang ketiga gerak kaki, dan yang keempat mimik muka. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu postur. Postur atau sikap kita ketika diinterogasi mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, apakah ada minat pikiran melayang entah kemana atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuh tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Subjek yang berbohong terlihat dari gerak lamban, seakan tidak berjiwa, terjerembab dalam kursinya, takut karena aku salah, aku diinterogasi. Istilah bahasa Inggrisnya adalah slouch. Batang tubuhnya menjauhi investigator. Hal serupa dicapainya dengan menggeser kursinya menjauhi investigator secara perlahan. Dia menggeser-geser kursinya ke belakang. Bentuk lain dari sikap menjauh, retreating posture, adalah menyilangkan lengan di bagian dada atau menyembunyikan kaki di bawah kursi. Perilaku nonverbal yang paling mengungkapkan subjek berbohong adalah kemampuannya mempertahankan postur tadi selama interogasi berlangsung statis dan tidak berubah. Yang kedua yaitu gerak tangan. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Yang pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawabannya yang sudah atau akan diberikannya, atau ia memandang pertanyaan itu sebenarnya tidak penting, buang-buang waktu saja, seperti itu, karena dia merasa bahwa dirinya akan terselamatkan karena kalau dia menjawab apa adanya. Kemudian gerak tangan yang kedua yaitu tangan menjauh dari tubuh seperti orang berpidato
atau guru yang sedang mengajar, menunjuk atau memberikan gerakan-gerakan seperti ini, tidak berbalik pada dirinya, gerak tangannya malah menjauh darinya seperti menjelaskan sesuatu. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan atau illustrating behavior. Seperti guru yang sedang menjelaskan, ini loh seperti ini, bukan saya sebenarnya, saya itu kan tidak sejalan dengan apa yang ingin ia sampaikan sebenarnya. Kemudian gerak tangan yang ketiga, yaitu tangan mengarah pada bagian tubuh atau gerak ini disebut perilaku menyesuaikan adapter behavior. Illustrating behavior lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator akan melihat atau bisa memperkirakan akan adanya gerak tangan ini. Gerak tangan ini kita saksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana perilaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Selain itu, seorang wanita yang menceritakan bagaimana ia diperkosa atau supir taksi yang menceritakan bagaimana ia menyerahkan uangnya di bawah todong. Ada lagi gerak tangan yang dalam bahasa Inggris disebut handshake. Dengan gerak tangan ini, subjek ingin mengatakan, aku tidak tahu dan aku tidak peduli. Seperti mengangkat bahu dan tangan seperti ini. Handshake ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu. Handshake bisa memperkuat apa yang diucapkan subjek. Sebaliknya, handshake bisa merupakan kontradiksi atau malah berlawanan dengan ucapan subjek. Dia berkata tidak tahu, padahal dia sebenarnya dalangnya, seperti itu. Adapun adapter behavior dapat dibagi dalam kategori yang pertama, gerak mempersolek atau merapikan diri, grooming gesture. Contohnya adalah menyisir, menggosok-gosok, atau mengebas-ngebaskan baju, celana seperti akan membuang kotoran, memeriksa kuku, merapikan dasi atau kaos kaki. Kemudian yang kedua, gerak yang bersifat pribadi atau personal gesture. Contohnya adalah menggaruk tangan, daun telinga, menggaruk kepala, atau bahkan mengupil dan lain-lain. Kemudian gerak tangan yang ketiga yaitu gerak yang mendukung atau menopang atau protektif atau supporting gesture. Tangan mengarah atau membuat kontak dengan muka. Misalnya tangan diletakkan di pipi untuk menopang atau mendukung kepala. Subjek yang menggunakan protective gesture seperti menutup mulut dan menjawab pertanyaan melalui celah-celah jemari-jemarinya, seperti ia ingin sebenarnya itu tidak ingin mengatakan, tapi karena ia kepepet saja. Perilaku nonverbal atau nonverbal behavior yang selanjutnya yaitu gerak kaki. Perilaku nonverbal behavior yang ketiga yaitu gerak kaki. Di sini dapat kita simpulkan, belum kita simpulkan sih. Di sini bisa kita cermati bahwasanya itu investigator bukan hanya mempedulikan tentang pernyataan-pernyataan, kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti itu, melainkan juga harus memperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki dari seseorang yang diinvestigasinya atau tersangka ini nih. Karena dari situ kita juga dapat melihat kebenaran, melihat dia panik apa enggak, sebenarnya dia berbohong atau tidak, seperti itu. Nonverbal behavior ini mendukung atau menunjang dari pernyataan yang dilontarkan oleh si tersangka. Kita akan masuk ke gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah.
Kalau hal ini sering dilakukan, ini tanda kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukan sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Setelah tadi membahas postur, gerak tangan, gerak kaki, nah kita akan membahas nonverbal behavior yang keempat, yaitu mimik muka dan kontak mata. Ini adalah nonverbal behavior yang sangat bukan mudah sih, yang sangat intens, karena kita kan sebagai seorang investigator, misalnya menginvestigasi tersangka, pasti akan menatap muka dan matanya secara langsung. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap, sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berbeda sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek itu berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Misalkan di awal interogasi, si subjek ini atau si tersangka ini mimik mukanya masih tenang nih. Nah, saat akhir-akhir dia sudah gerusa-gerusu, dia sudah terkesan dia capek, dia khawatir, itu kan sangat jelas nih di mimik muka dan tatapan. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Cirinya dapat kita lihat dari penjelasan berikut. Yang pertama, subjek yang berbohong enggan untuk menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping. Dan yang kedua adalah subjek yang jujur, tidak khawatir memandang investigator. Seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak ketika menyimak pelajaran guru. Polos sekali. Sesekali memandang mata guru tanpa rasa khawatir, bukan berarti dia terus melotot memandang mata investigator, bukan. Seseorang yang jujur itu dia santai aja, sekali memandang ke sebelah kanan, sekali memandang menatap mata investigator, seperti itu. Nah, kita sudah sampai ke pembahasan terakhir. Bagaimana teman-teman tadi ketiga subbab yang sudah saya jelaskan? Sebenarnya investigasi ini susah-susah gampang, apalagi nonverbal behavior yang sebenarnya itu perilaku, kebiasaan juga bisa terseret ke dalamnya. Misalkan orang yang jujur terbiasa dia panik atau gimana, nanti kesannya dia seperti bersalah. Berikut ini 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek berbohong atau jujur. Yang pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigator sedang merahasiakan sesuatu, Pak. Umumnya, bukan berarti semua tersangka yang tidak menatap mata investigator itu sedang merahasiakan sesuatu. Bisa saja tersangka ini
merasa tidak percaya diri dengan dirinya, merasa takut, sudah ngedown dulu nih dari awal gitu kan. Yang kedua, untuk alasan apapun investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Dengan alasan apapun investigator tidak boleh menyuruh tersangka untuk menatap matanya. Tatap mata saya seperti itu. Tidak boleh. Itu malah kita tidak bisa mempelajari tatapan matanya, tidak bisa mempelajari gerakan lainnya. Ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara casual saja sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Cukup kita mengamati saja, tidak usah membuat investigasi ini tidak berjalan dengan lancar karena memaksa tersangka untuk menatap mata kita, untuk memperhatikan mata kita, itu sangat menghambat proses investigasi karena membuat subjek atau si tersangka ini tuh tidak nyaman dengan apa yang kita minta, seperti itu. Keempat, subjek tidak boleh diperkenakan memakai kacamata hitam. Iyalah, masa mau investigasi pakai kacamata hitam? Nanti kita seakan-akan bicara sama siapa, tukang urut, ya enggak? Kecuali yang mempunyai penyakit yang mengharuskan memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Penyakit itu pun harus disertai dengan surat dokter, surat keterangan bahwa benar ia memiliki penyakit tersebut. Bayangkan saja kalau misalkan tersangka memakai kacamata hitam, seakan-akan kita berbicara dengan orang yang tidak bisa melihat kita, bukan? Kita tidak bisa melihat matanya, kita tidak bisa mengekspektasikan ekspresinya, karena titik ekspresi yang paling kuat itu ada di mata. Kita bisa mempelajari gerakan, gestur, gerakan tangan, semuanya itu berawal dari mata. Kalau matanya dia sudah kelihatan dia mengada-ada, berarti apa yang dia katakan, apa yang dia gerakan, dan apa postur yang ia lakukan itu hanya acting semata. Dan yang kelima, selaku investigator jangan mengharapkan subjek harus menatapnya. Ya, kita terkesan biasa saja, jangan terlalu mengharap juga, jangan terlalu mengharap kalau seorang tersangka itu akan memberikan pernyataan yang atau memberikan kesan atau mengharapkan subjek terus menatap kita. Tidak, karena orang juga akan jenuh, orang juga akan memiliki tingkat kesabaran ataupun titik jenuh masing-masing. Masa iya orang harus menatap saja seperti ini? Kan tidak. Harus begini saja? Kan tidak. Orang juga perlu memperluas referensinya untuk berbicara, memperluas gesturnya, menyamankan dirinya agar dapat memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Kita sebagai investigator juga harus mendukung itu, memberikan dukungan, appreciate kepada tersangka yang mau berbicara jujur. Jangan terus memberikan tekanan-tekanan saja. Kita juga harus tarik ulur di sini, bukan tarik ulur yang berkonteks dapat meringankan hukuman si tersangka, tapi tarik ulur di sini kita harus membuat nyaman si tersangka nih, biar dia bicara jujur, sejujur-jujurnya, seperti itu. Nah teman-teman, bisa kita simpulkan sekarang ya, dari awal interogasi itu dilakukan kepada seseorang yang telah melewati wawancara. Gak mungkin dia terus ini dicurigai nih langsung diinterogasi aja. Tidak bisa, dia harus diwawancara dulu baru diinterogasi.
Kemudian, interogasi itu langkah setelah wawancara yang bertujuan untuk menggali informasi sejujur-jujurnya. Keberhasilan interogasi tidak melulu pada pengakuan bersalah, melainkan juga bisa saja pengakuan tidak bersalah. Karena mungkin tersangka yang diinterogasi sekarang itu adalah orang yang tidak beruntung saat wawancara. Seperti itu. Pada dasarnya, interogasi itu tidak mengharapkan pengakuan bersalah. Interogasi itu tidak melulu mengharapkan si tersangka ini mengakui kesalahannya, melainkan interogasi juga pada akhirnya akan mengungkapkan sebuah kebenaran, bahwa sebenarnya sebenarnya orang itu tidak terlibat, hanya saja ia kurang beruntung dalam wawancara sehingga ia ditindaklanjuti di interogasi, seperti itu. Kemudian ada 9 langkah tadi dalam melakukan investigasi, di mana langkah-langkah itu sudah saya jelaskan satu persatu. Kemudian ada nonverbal behavior yang mempelajari mengenai postur, gestur, kemudian postur tubuh itu kan tadi, kemudian gerak tangan, gerak kaki, mimik muka, dan tatapan mata. Nah, teman-teman, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin menekankan sebagai seorang investigator kita harus memberikan pelayanan atau memberikan proses investigasi yang objektif, tidak memberatkan ataupun tidak meringankan dari pelaku atau tersangka tersebut. Kita harus bisa memberikan kenyamanan, kita harus bisa meyakinkan bahwa jika ia berbicara jujur, ia juga akan mendapatkan hak-haknya, dan lebih baik berkata jujur daripada dia akan dihukum. Kalau semisalkan nanti dia terbukti bersalah, dia akan dihukum lebih berat, seperti itu. Nah, teman-teman, materi sudah saya jelaskan semua. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat membantu teman-teman semua dalam memahami apa sih itu investigasi dan apa langkah-langkahnya, kemudian verbal behavior itu seperti apa. Tetap semangat belajar, tetap semangat mempelajari segala hal dalam hidup kita, tetap memiliki keyakinan bahwasannya semua yang telah kita lakukan pasti akan berbuah manis sesuai dengan yang kita tanam. Seseorang yang berusaha lebih, dia pasti akan menuai lebih. Seperti halnya petani yang selalu berusaha lebih untuk menyirami padinya, untuk merawat padinya, dia akan juga menuai benih padi yang lebih. Tetap berdoa, berharap yang terbaik dalam hidup, serahkan, dan juga tetap semangat apapun keadaannya, meskipun kita sedang menghadapi pandemi yang belum berakhir, kita bersekolah, kita sebagai mahasiswa juga kuliah secara online, jangan putus asa untuk tetap belajar, meskipun online tidak memutus ilmu, tidak memutus tali silaturahmi kita juga. Semoga kedepannya kita bisa bertatap muka kembali, bertemu kembali. Semoga kedepannya juga kita bisa melakukan
kuliah secara tatap muka, kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap semangat ya teman-teman untuk menjalani hidup. Hidup itu memang sulit, tapi akan lebih sulit jika kita tidak menjalaninya. Akan lebih sulit jika kita hanya berdiam diri. Tetap semangat, fastabiqul khairat. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon like dan komen ya di bawah, jangan lupa. Sekian penjelasan saya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.